Baik, guru kita sudah berada tengah-tengah kita. Tanpa berpanjang lebar, dengan hormat kami persilahkan kepada Tuan Guru. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat Jamaah Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah SWT. Tema kita malam ini orang tua yang durhaka. Banyak diriwayatkan dalam Tarbiyatul Aulad, buku-buku pendidikan anak menurut Islam, diantaranya tentang seorang mengadu kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab tentang anaknya. Lalu Umar yang bijaksana tidak langsung menghukum anaknya, tapi memberikan kesempatan kepada si anak ini untuk menyampaikan unek-uneknya apa yang mau dia sampaikan. Lalu anak ini bertanya, apakah kami ini sebagai anak punya hak? Lalu Umar menjawab, kamu sebagai anak punya 3. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Anak punya nama yang baik. Yang kedua, punya ibu yang baik. Ayah memiliki ibu yang baik. Yang ketiga, diberi makanan yang baik. Kata anak ini, nama saya tidak baik, ibu saya perempuan yang kurang baik, dan makanan saya pun tidak baik. Maka Umar bin Khattab berkata kepada bapaknya yang melaporkan anak, laqad aqaqatahu qabla an ya'uqqa alaik. Laqad aqaqatahu qabla an ya'uqqa alaik. Kamu sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi anak durhaka salah satu sebabnya juga adalah karena ayah atau ibu atau dua-duanya yang tidak memberikan hak kepada anak. Maka pada malam hari ini, bagaimana supaya kita jangan durhaka? Apa yang mesti kita lakukan? Bisa dibuka surat Luqman, diawali dari ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Poin yang pertama adalah ya'idhuhu. Ya'idhuhu artinya mau'izah. Mau'izah, suri tauladan, contoh yang baik. Jadi anak-anak ini perlu teladan. Kalau menyuruh dia sholat, kita sholat. Kalau menyuruh anak perempuan pakai hijab, ya kita menutup aurat sebagai perempuan. Kalau menyuruh anak bicara lembut, ya kita jangan teriak-teriak. Jadi poin yang pertama adalah ya'izuhu, nasihat yang dilakoni. Bukan yang nasihat diucapkan sampai di ujung lidah, di tepi bibir. Bukan hanya sekedar sampai seminar parenting. Bukan hanya sekedar sampai konten. Tapi tidak ada aplikasinya. Makanya dalam Quran itu disebut, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Asal dari kata mau'izah adalah wa'adha ya'izu. Nasihat yang dibarengi dengan perbuatan sejalan. Sekarang ini banyak sekali nasihat, kepandaian public speaking, keahlian menyusun kata. Tapi dalam praktek nyatanya tidak benar, tidak betul. Maka dalam Islam, na'udzubillah, itu disebut dengan nifaq. Orangnya munafik. Jangan hanya pandai mengukir kata dengan suara intonasi karena lulus public speaking, lalu membuat seminar, tapi sebenarnya tidak memberikan nasihat. Nasihat
bukanlah advice dalam bahasa Inggris. Nasihat lebih lengkap dari sekedar advice. Nasihat adalah ucapan yang diiringi dengan perbuatan. Nasihat hanya kata-kata tanpa perbuatan, kosong, hampa, tak bermakna. Jadi nasihat kepada anak, jangan main handphone. Ya kita jangan main handphone. Nggak bisa kita larang main handphone, kita di depan dia. Kalau mau konsisten jangan main handphone. Tapi handphone kita kalau perlu membuka WhatsApp di toilet. Jangan di depan mata dia. Karena kalau tidak sesuai ucapan kita, mental itu. Dia jadi melawan. Nah, bagaimana orang itu tunduk karena hatinya. Bukan karena dia takut sama kita. Bukan karena ancaman. Ancaman nggak dibelikan handphone, ancaman nggak dikasih jajan, ancaman bukan. Tapi karena hatinya. Maka yang dari hati itulah yang sampai ke hati. Kalau yang dari mulut ke mulut juga sampainya itu. Jadi poin yang pertama sekali adalah wa huwa ya'izuhu. Yang kedua, ya bunayya. Sebenarnya bisa aja dipanggil ya ibni, wahai anakku. Ya fulan. Tapi dipanggil ya bunayya. Kata-kata yang lembut. Kata-kata lembut masuk ke dalam tangkai jantung. Melembutkan hati dan pikiran. Berapa banyak orang ahli debat meleleh air matanya bukan karena hebatnya argumentasi lawan. Tapi lembutnya kata-kata. Nah, jadi betul banyak orang yang bisa memberi nasihat. Tapi nasihatnya nggak masuk karena kata yang dipakai, pilihan katanya. Keluar sumpah serapah, caci maki, hamun, amuk. Maka yang disampaikan itu adalah ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, wahai buah hatiku, wahai kesayanganku. Apalah kata yang paling menyentuh hatinya? Apalah kata harapan masa depanku yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuanganku? Yang akan menjadi amal jariah sesudah aku mati. Yang kurindu-rindukan sebelum kau ada di alam nyata. Yang tak dapat kutinggalkan walau sekedip mata. Maka pilihlah kata yang indah, yang lembut, yang menyentuh hati. Ya bunayya, wahai anak. Yang ketiga, la tusyrik billah. Poin pertama sekali adalah tauhid. Pokok pangkal dalam Islam tauhid. Laki-laki mau mencari perempuan, fasfar bidzatid din, pandanglah agamanya. Perempuan mau mencari laki-laki, ja'akum man tardawna dinahu, agamanya. Standar yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau hambakan dirimu kepada harta. Jangan kau tundukkan dirimu kepada kuasa. Jangan kau jual dirimu kepada dunia. Kau sudah menjual dirimu kepada Allah. Allah sudah membeli dirimu dengan surga. Dirimu terlalu mahal kalau kau gadaikan dengan kekuasaan. Dirimu terlalu mahal kalau dijual dengan dunia. Allah sudah membeli dirimu dan kau sudah barter menjualnya kepada Allah. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual dua kali. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli dari orang beriman. Anfusahum, diri mereka. Bi'anna lahumul jannah. Sudah dibeli Allah dengan surga beserta isinya.
Badan kita yang terdiri dari tulang, dari darah, dari lemak, dari kulit yang busuk, yang bau, itu sudah dibeli Allah dengan surga. Dengan bertauhid, kecil melihat dunia. Dengan bertauhid, pejabat, penguasa, orang kaya menjadi tidak ada apa-apa. Dengan bertauhid, masalah yang besar menjadi kecil. Dengan bertauhid, dosa yang kecil nampak besar. Dengan bertauhid, bahwa segalanya ada yang menolong. Itulah yang pertama kita tanamkan ke anak-anak kita. Apa penyakit anak-anak sekarang? Stres, depresi, anxiety, bunuh diri, kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan diri. Orang tua meninggalkan warisan yang banyak, rumah besar, mobil, duit, tabungan, kebun. Tapi semua hilang. Narkoba, tangkap polisi, pakai pengacara, sogok, hampa. Karena kita tidak meninggalkan tauhid. Takut terhadap dunia. Menjual diri kepada dunia. Maka yang pertama kali kita ajarkan ke anak kita adalah bahwa kau punya Allah. Jangan minta sama manusia. Minta kepada yang menghidupkan manusia. Siapa dia? Allah. Kalau bahasa almarhumah ibu saya, bahasa kampungnya, jangan minta kepada hambo. Hambo itu maksudnya hamba, hamba. Kita ini hamba. Jangan minta kepada hamba. Mintalah kepada pemilik hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gadaikan diri kita kepada penguasa, kepada orang kaya, kepada pejabat, maka diukurnya kita. Dijengkalinya kita. Apalagi saya, Ustadz. Kalau saya gadaikan harga diri saya, orang tidak melihat Abdul Somad. Yang dilihat orang adalah ceramah saya, fatwa saya. Abdul Somad, alah, udah saya kukur itu, segininya harga dia itu. La taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia ini obsesi cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini menjadi harga ilmu kami. Ilmu kita dihargai dengan dunia. Cita-cita hidup kita dunia. Mana Allah? Yang katanya Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Allahu Akbar. Kalau udah sampai kita kepada level itu, pujian tak membuat melambung, hinaan tak membuat murung. Kalau masih terpengaruh dengan pujian dan hinaan, berarti belum murni lagi tauhid kita. Subhanallah, yang suci itu Allah. Kalau kau diejek Abdul Somad, kalau kau dicaci maki, kalau kau dibuli, memang kau tidak suci. Subhanallah, yang suci itu Allah. Kalau kau dijatuhkan orang, kau dihina orang, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan punyamu. Ketika kau merasa puji-pujian itu punyamu, milikmu, saat kau dihina, kau down. Kau dipanggil orang profesor, kau dipanggil orang datuk, kau dipanggil orang doktor, LCMA, bukan punyamu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tengok terjemahnya, segala puji milik Allah. Jadi kalau kita dihina orang, ya memang kita hina. Kalau saya dijelekkan orang, ya memang kita jelek, buruk, hitam, busuk, tanah. Siapa kita? Ketika kita memposisikan diri tinggi,
Kita direndahkan orang, kita marah. Tapi kalau kita sudah memposisikan diri rendah, gimana lagi orang mau merendahkan kita? Allahu Akbar, yang besar itu Allah. Itulah tauhid. Itulah yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Jangan sampai syirik. Syirik menyembah batu, menyembah hantu, menyembah lembu, menyembah kutu, menyembah kayu. Kita tidak syirik itu lagi. Tapi syirik menyembah diri sendiri. Akulah yang paling suci, akulah yang paling terhormat, akulah yang paling hebat. Disanjung-sanjung, diagungkan, ketika dihina, marah. Berarti marahnya bukan karena Allah. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Poin yang keempat. Inna syirka la zulmun azim. Menyadarkan dia anak bahwa ada dosa. Ada namanya dosa. Dosa besar. Dosa kecil, dosa kepada manusia, dosa kepada Allah. Tapi dosa segala dosa. Sekarang anak-anak tidak lagi, nggak ada dosa itu. Hidup ini ya, dulu kita secara adat ada namanya pantang. Pantang ini dibuat, tidak dosa. Pantang ini, nggak boleh ini. Tapi sekarang sudah tak ada lagi aturan-aturan. Baik aturan adat, aturan agama. Dengan majunya teknologi, orang-orang menyebarkan pemikiran melalui YouTube. Bahwa manusia ini, ya hiduplah sesuka hatinya. Kalaupun ada pantang, nggak boleh. Itu kan menurut satu daerah. Menurut satu suku, menurut agama. Itu kan buatan manusia. Ini dosa. Dosa ini ada kepada Allah, ada kepada manusia. Jangan zalim, jangan zina, jangan narkoba, jangan makan haram, jangan riba, jangan ganggu anak gadis orang, jangan rayu orang, jangan hina orang, jangan zalimi orang. Dosa kepada Allah, jangan syirik. Tapi di antara semua dosa-dosa ini, inna syirka la zulmun azim. Yang paling besar di antara semuanya adalah syirik. Kenalkan kepada dia bahwa ada dosa. Poin yang kelima. Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tua. Dari mulai awal muncul ke dunia, sampai sekolah, sampai kerja, sampai nikah, sampai punya anak. Orang tua semua. Tapi fase yang mana yang ditekankan Allah? Fase yang ditekankan Allah adalah hamalathu ummuhu, dikandung oleh ibu, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Yang paling menarik di antara semua fase itu adalah merangkak, telungkup, telentang, lari, bukan. Yang paling menarik adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dikandung ibu, lemah di atas lemah. Maka ceritakanlah itu kepada anak-anak. Kau dulu ku kandung. Bapak juga cerita, jangan kau lawan mak kau. Dia yang mengandung. Jangan kau tendang dia. Jangan keras cakapmu ke dia. Aku tidak seberat dia.
Muntah-muntah dia dulu sebulan ini, tak lalunya makan, busuk semua diciumnya di rumah ini. Berubah penciumannya, gara-gara kau ada di perutnya. Ceritakan itu. Kalau tidak, anak-anak ini tidak tahu. Bengkok tulang belakangnya, mengecil ususnya gara-gara besar kau di dalam perutnya. Meregang nyawa dia melahirkan kau dulu. Bukan sehari, 2 hari, 9 bulan, 10 hari dia menanggungkannya. Bengkak kakinya, hitam kulitnya. Nah, jadi ceritakanlah itu. Saya nggak bisa ngomong Pak Ustadz, tapi saya bisa buatkan film animasi. Bagus sekali. Gen Z, milenial, yang pandai buat film animasi, Wahnan ala Wahnin judul filmnya. Wahnan ala Wahnin. Lemah di atas lemah. Ceritakan proses bagaimana mulai si ibu penciumannya berubah. Ususnya mengecil, lambung rahimnya membesar. Tulang belakangnya membengkok. Berapa hari dia muntah-muntah tak makan. Bagaimana beratnya. Itu gak bisa diketahui laki-laki. Tak bisa laki-laki memahami cerita perempuan tentang itu. Perempuan pun tak bisa membahasakannya sesederhana. Saya sampai hari ini tak bisa saya memahami cerita ibu saya, cerita istri, cerita jamaah tentang susahnya mengandung itu. Tapi saya berusaha untuk merangkai kata. Kalau saya tengok anak agak keras cakapnya, atau menyipak-nyipak dia, membentak-bentak dia, tentu sesuai dengan umurnya. Oh jangan, kau dulu di sana, kau tinggal sana dulu. Tunjukkan perut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dipilihnya fase yang paling berat di antara semua fase. Poin yang keenam, wa fisaluhu fi amaini. Nafkah yang pertama adalah ASI. Sebelum beli baju hari raya, sebelum masukkan sekolah, sebelum daftar kuliah, sebelum kasih modal nikah, sebelum kasih modal kerja. Nafkah yang pertama adalah air susu ibu. Ibu dulu ngasih nafkah. Walaupun bapaknya jenderal, walaupun bapaknya dokter spesialis, walaupun bapaknya pejabat, maka nafkah yang pertama yang kau terima adalah air susu ibu. Air susu dibalas air tuba. Sama warnanya. Yang satu menghidupkan, yang satu mematikan. Yang satu menenangkan, yang satu membuat sakarat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kepada para orang tua dan mengingatkan anak. Karena anak-anak yang sekarang mendengar ini pun nanti 10-20 tahun lagi mereka akan menjadi orang tua. Tujuh. Anishkurli. Bersyukur. Jadilah dia menjadi orang yang bersyukur. Liyattakhidha minkum qalban syakira. Hendaklah kamu punya hati yang bersyukur. Memandang sesuatu itu dengan pandangan syukur. Pandangan terima kasih. Karyawan bukan main lagi kepada atasannya. Siap salah. Siap komandan. Padahal cuma ngasih gaji berapa. Tapi kepada Allah, dari mulai napas, detak jantung, langkah kaki, ayunan tangan, tak pernah siap dengan panggilan Allah. Maka anishkurli, bersyukurlah. Bersyukurlah padaku, kata Allah. Syukur artinya nampakkan bahwa ada nikmat Allah itu.
Jangan sampai tak nampak seakan-akan tak pernah ada nikmat Allah. Kalau dia nampak mesti kita merenung. Kalau tidak merenung tak nampak. Karena dia bukan sesuatu barang yang nampak. Merenung sejenak. Detak jantung, hembusan napas, lintasan pikiran. Darah, jantung, buah pinggang, paru-paru. Tak nampak. Maka kita nampakkan yang tak nampak itu. Menampakkan sesuatu yang nampak itu syukur. Delapan, wali-wali daik. Memposisikan orang tua. Di mana posisi dia? Direktur, atasan, komandan, presiden, bupati, gubernur, wali kota, pak camat, pak kadus, pak kades, polisi, tentara. Di mana posisi orang tua? Kawan mancing, istri, mertua. Orang tua langsung setelah Allah. Naniskurli wali-wali daik, orang tua. Atasanmu, minggir. Polisi, tentara, dokter, spesialis, pengacara, minggir. Gubernur, wali kota, presiden, panglima, minggir. Orang tua dulu. Jangan sampai salah posisi. Saya beberapa kali memperhatikan orang foto sama saya, diusirnya orang tuanya. Sebentar ya Pak, sebentar ya, kami keluarga dulu. Oh. Berapa kali jumpa saya. Sebentar ya Pak ya, sebentar ya, kami keluarga dulu. Keluarga kau istri sama anak. Keluarga yang paling utama orang tua. Apalah payahnya memotong crop itu. Suruh tukang foto itu motong. Kenapa mesti diusir orang tua? Jangan salah posisi. Posisi orang tua dulu. Istri, mertua, anak itu nanti. Orang tua dulu. 9. Ilayyal masir. Bahwa kau akan mati. Mati. Last destination. Stasiun terakhir adalah mati. Jangan terlalu melihat dunia ini besar. Nanti kalau nggak hormat sama atasan, putus gaji. Nanti kalau nggak hormat sama pejabat begini, kau akan mati. Semua itu tinggal. Yang kau bawa mati, itulah baktimu pada orang tua itu. Maka betul-betul posisikan, dudukkan yang jelas. 10. Bagaimana kalau kebetulan ditakdirkan dapat orang tua yang bertentangan dengan Allah? Wah, sampai sedetil ini. Tidak ada detail dalam Quran solat subuh 2 rakaat pakai kunut. Solat zuhur 4 rakaat tak berbunyi. Solat isya 4 rakaat 2 berbunyi, 2 tak berbunyi. Tak ada. Tapi ayat tentang orang tua ini sedetil. Kalau orang tuamu tidak sejalan dengan Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti dia. Tapi untuk berbakti kepadanya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Lihat win-win solution. Apakah Allah mengatakan lawan orang tuamu? Tidak. Hanya sekedar fala tuti'huma. Jangan kau patuh. Apakah Allah mengatakan putuskan silaturahimmu? Tidak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Telepon dia, video call dia, miss call dia, jenguk dia, berikan dia baju, belikan dia kain. Kasih dia duit, kasih buah-buahan, kasih makanan. Win-win solution, jalan tengah.
11. Siapa yang kita ikut? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti orang-orang yang kembali ke jalanku. Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, sahabat Nabi, tabi'in. Ikuti jalan mereka. Bukan artis. Bukan pejabat. Bukan orang kaya. Bukan orang viral. Ikuti jalan orang yang berbakti kepada orang tua. Nabi Musa bagaimana dengan ibunya? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua belas. Akan kembali kepada Allah. Diulang 2 kali. Kembali kepada Allah. Kalau yang pertama tadi, kamu kembali kepadaku, kata Allah. Kalau ini diulang, bukan hanya sekedar kembali, aku akan memberitahukan semua yang kau lakukan. Kau bukan sekedar kembali kepada aku, tapi semua yang kau lakukan akan kutunjukkan. Semua perlakuanmu pada ayahmu, pada ibumu akan kutunjukkan. Bukan sekedar balik-balik aja. Kita nanti mati. Memang kalau mati selesai. Semua perbuatanmu, kata-kata kasarmu, caci makimu, sumpah serapahmu, fa'unabbi'ukum, akan aku tunjukkan semuanya nanti. Kau akan menonton video film cerita perbuatanmu yang sudah kau lupakan itu. Tiga belas. Seandainya ada 1 biji sawi di dalam batu, di langit atau di bumi, maka Allah akan menunjukkannya. Inilah akar dari segala integritas. Sogok, riswah, tipu, bohong, riba. 1 biji sawi dimasukkan ke dalam batu, di atas langit atau di dalam bumi. Ya'ti biha Allah, akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau bohong, jangan kau nipu, jangan kau curang, jangan kau poles dengan sesuatu yang baik padahal buruk. La talbisul haqqa bil batil. 1 biji sawi di dalam batu, diletakkan di atas langit atau di dalam bumi, akan ditunjukkan Allah. Jangan kau nipu. Aku mungkin nggak tahu. CCTV mungkin mati. Atasanmu pun. Kau pandai bersilat lidah. Tapi Allah. Nanti kalau kau kerja seminar 3 hari, dipadatkan tanda tangan 1 hari, yang 2 hari itu haram. Jangan kau kasih makan anak bini. Kau keluar pakai pesawat Lion, tapi tiketnya Garuda. Jangan. Itu mobil dinas merah. Kau beli plat hitam NK. Kau bawa jalan-jalan. Jangan. Sebesar biji sawi masuk dalam batu. Diletakkan di atas langit, di dalam bumi, akan ditunjukkan Allah. Integritas. 14. Aqimis shalah. Coba lihat. Bukan nomor 1, 2 sholat. Ke-14 baru cerita sholat. Bersih dulu, bersih. Baru sholat. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Suci, zikir, salat. Jangan lupa
Jangan putus hubunganmu dengan Allah. Jangan sampai kau tak sholat. Sholat connecting antara engkau dengan Allah SWT. Jangan sampai putus. Kalau putus dengan Allah, putus dengan PLN aja tak sanggup. Batal acara kita. 15. Wa'mur bil ma'ruf. Jangan soleh sendiri. Ajak juga istrimu soleh, ajak anakmu soleh. Jangan kau soleh sendiri. Ajak juga kawan-kawanmu jadi soleh. (16) Wanha 'anil munkar. Jangan diam menengok kemungkaran. Kalau kau tengok ada perbuatan mungkar, larang, cegah. Kalau kau nanti jadi orang berseragam, bagus dengan kekuasaanmu. Kalau tidak bisa dengan mulutmu. 17. Nanti nak, dalam hidup ini macam laut. Karangnya tajam, ombaknya kencang, angin puting beliung, sampan kau kayu lapuk. Wasbir ala ma asabak. Sabar. Apapun yang kau hadapi, kau mesti sabar. 18. Jangan kau angkat wajahmu. Menunduklah. Tampilkanlah rendah hati tawadhu. Walaupun kau sudah sholat, kau sudah amar ma'ruf, kau sudah nahi mungkar, kau sabar. Jangan sekali-kali kau mentonjolkan. Menunduklah. Tawadhu, rendah hatilah. 19. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan jalan orang angkuh. Angkuh nggak angkuh itu kan di hati, bukan cara berjalan. Ya, tapi orang menengok. Cara berpakaian, cara berkendaraan, cara ngomong, cara mendongak, cara berjalan. Bagaimana orang berjalan? Ya begitulah berjalan. Makanya dilarang libasus syuhrah. Pakaian syuhrah. Orang pakaian biasa. Bagaimana pakaian orangnya gitulah pakaian kita. Kenapa pula kita mesti aneh-aneh? (20) Waghdud min sautik. Suara. Wajah, jalan, suara. Kita kalau jumpa sama orang mana dulu nampak? Wajah. Menengok orang apa yang kita tengok? Cara dia berjalan. Setelah jumpa dengan orang apa yang kita tengok? Cara bicara. Berapa banyak orang berilmu, kita nggak respect. Kenapa? Iya sombong. Saya kalau udah nampak saya orang sombong, udah kenyang duluan saya. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita menengok zahirnya. Wallahu yatawalla sarair. Adapun batinnya, ya Allah yang tahu. Itulah dia 20 poin. Mudah-mudahan kalau ini kita ajarkan ke anak-anak kita dengan contoh dari kita tidak jadi anak yang durhaka. 20 ini kita amalkan, kita laksanakan, kita sampaikan ke anak kita. Kau lembutkan suaramu, kita bercakap dari dapur sampai ke jalan. Kau jalan sopan, kita berjalan petantang petenteng. Wajahmu kau tundukkan, kita nantang-nantang orang. Ya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal.
Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Kalau perlu, nggak usah bercakap sama sekali. Laksanakan aja ini semua. Laksanakan, dia menengok. Itu lebih menyentuh lagi ke hati. Demikian Bang Alvin, 37 menit, 38 menit, 20 poin. Kita sebagai orang tua, supaya jangan jadi orang tua durhaka, amalkan ini, ajarkan ini, dengan lisan, dengan perbuatan. Saya kembalikan ke Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, 20 poin agar kita terhindar jadi orang tua yang durhaka. Yang menarik adalah poin pertama itu teladan Bapak Ibu ya. Teladan. Jadi ini mengisyaratkan kita bahwa kalau menjadi orang tua, kita pingin anak kita baik, maka orang tuanya dulu yang harus menjadi orang yang baik dulu. Ya. Masya Allah. Kita langsung masuk Bapak Ibu ke sesi tanya jawab ya, abang kakak ayah bunda semuanya. Di Zoom ini ada fitur raise hand, bisa manfaatkan. Silakan angkat tangannya. Ya, saya persilahkan Ibu Nadifah, Umma Nadifah. Silakan dibuka dulu mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nah, sudah, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Salam. Temanya kan bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang tidak durhaka kepada anak. Tadi kan memilih pasangan yang mengerti tentang agama, tapi mungkin karena dulu kurang berilmu atau tidak berilmu dan tidak seperti sekarang untuk mencari ilmu itu lebih mudah. Jadinya mungkin bukan hanya saya, mungkin ada juga banyak di luar sana orang-orang yang salah untuk memilih pasangan. Yang mungkin kriteria pasangan itu bukan dilihat dari agama, tapi dilihat dari kemapanan atau finansial seperti itu. Jadi dalam perjalanan pernikahannya itu banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan menjadi dilakukan dan berdampak kepada pernikahan sampai akhirnya tidak bisa dipertahankan dan berpisah. Dan dalam perjalanannya anak-anak yang berpisah dari keluarga yang berpisah dengan anak-anak yang tumbuh besar dari keluarga yang utuh itu jelas ada perbedaannya, Ustaz. Terus bagaimana cara saya mendidik anak dengan posisi saya seorang single parent dan bagaimana menanamkan kepada anak untuk menerima keadaan sedangkan di lingkungan sekitarnya anak-anak saya itu kebanyakan berada dari lingkungan keluarga yang utuh. Dan jujur merasa bersalah ketika saya melihat ada kekecewaan, ada harapan, ada keinginan yang tidak bisa saya berikan. Apalagi posisi single parent dengan 2 anak remaja yang tumbuh dewasa tanpa pendampingan dari saya. Bagaimana cara saya untuk tetap bisa dekat dengan mereka di saat posisi saya jauh dikarenakan saya harus menjadi pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan tadi kan juga dari poin yang Ustadz sampaikan, bagaimana untuk kita menanamkan penghormatan terhadap orang tua. Sedangkan posisi saya sebagai anak, saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya, tapi saya membebankan orang tua saya untuk menjaga anak-anak saya. Dikarenakan kalau saya tidak meminta orang tua saya untuk menjaga anak saya tidak bisa bekerja jauh untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Nabi Musa
Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 4 nabi beda zaman. Apa titik persamaan di antara 4 nabi ini? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Keempat-empatnya tidak punya orang tua yang utuh. Jadi kalau ada anak bilang saya ini nakal nih karena orang tua saya nggak utuh. Alasan saja itu. Tidak ada karena orang tua nggak utuh lalu itu hanya mengkambing hitamkan orang tua. Oh ini kan nabi-nabi Ustadz, manusia yang biasa. Imam Syafi'i, utuhkah orang tuanya? Imam Syafi'i itu meninggal bapaknya di Gaza sekarang. Dibawa pindah ke Makkah. Ah itu kan imam Pak Ustadz. Buya Hamka. Baca biografi Buya Hamka. Buya Hamka dari 2 orang tua yang tidak utuh. Justru itulah yang membuat dia menjadi kuat. Jadi tidak ada alasan. Yang paling berperan adalah ibu. Dari mulai perhatiannya, kasih sayangnya, makanannya, doanya, tahajudnya, zikirnya, baca Qur'annya. Kalau ibu bidik dengan baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu. Karena Azar pembuat berhala. Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa. Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Memang tak ada bapaknya. Nabi Muhammad SAW tak sempat nampaknya ayahnya. Jadi ibu-ibu jangan berkecil hati kalau kebetulan memang ditakdirkan membesarkan sendiri. Kalau memang dalam keadaan sulit, susah, payah, bekerja di luar kota atau bekerja dalam kota, anak masih kecil, satu-satunya jalan hanya minta bantuan orang tua. Ad-darurat tubihul mahzurat dalam kaedahnya. Keadaan yang darurat membolehkan yang terlarang. Ayah, emak, ibu, kalian sudah membesarkan aku, menyekolahkan aku. Tapi aku tidak seberuntung yang lain. Mestinya kalian ku kasih duit pergi umroh ke Tanah Suci. Tapi nasibku, aku sekarang sedang menjaga anakku. Kalau ku jaga anakku, aku tak makan karena aku kerja. Kalau aku kerja, anakku ini tak ada yang ngurus. Tolonglah aku. Sampai waktu tertentu, sampai anak ini nanti mapan. Sampai anak ini siap. Insya Allah kalau udah taman SD, ku masukkan dia ke pondok. Ngomong, speak up. Jangan aniaya orang tua. Sampaikan ke dia, supaya dia jangan salah tangkap, salah sangka. Itulah yang bisa kita lakukan. Demikian Bang Alfred, demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, izin minta doanya karena sekarang putra-putri saya sedang di pondok pesantren, mohon doanya supaya mereka Allah kasih kelancaran, Allah kasih kemudahan, Allah berikan jalan-jalan terbaik buat mereka, berada di lingkungan yang baik, berada di antara orang-orang baik, dan pada akhirnya mereka bisa membawa kemanfaatan untuk agama Allah. Itu Ustaz. Jangan menghafal doa, jangan membaca doa macam beo. Tapi berdoalah kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati anakku. Kuatkan dia di pondok. Buat dia bisa mendengar gurunya. Lapangkan hatinya belajar. Buat dia betah. Buat dia menjadi anak soleh, solihah.
Jadikan dia orang yang berbakti. Sadarkan dia. Buat hatinya sabar. Buat pikirannya cerdas. Buat dia jadi anak yang berpikir. Jadi bukan merangkai kata, jadi tukang baca puisi di depan Tuhan. Memang betul-betul meminta kepada Allah. Setelah itu, aku memohon kepadamu ya Allah berkat surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan selawat. Tak diterima doa kita kalau tak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian. Barakallah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Nadifat tadi ya. Barakallah. Dan lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilahkan untuk Ibu Anis. Ibu Anis. Mic-nya silakan dibuka. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Di tahun 2019, qadarullah saya ini ditinggal wafat oleh suami saya dan diamanahkan dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Di perjalanan selama saya menjadi seorang single parent, alhamdulillah Allah berikan saya kecukupan untuk memenuhi kebutuhan mereka dari pendidikan dan segala macamnya. Dan ketika itu pun saya melihat pertumbuh kembangan anak-anak, saya berpikir untuk berumah tangga kembali dan meminta gitu sama Allah biar kalau misalkan memang saya diberikan kesempatan untuk berumah tangga lagi, ya saya minta sosok yang bisa menjadi panutan seorang ayah untuk anak-anak saya. Dan qadarullah di tahun 2021 saya nikah lagi dan alhamdulillah Allah anugerahkan seorang ayah yang baik untuk anak-anak saya gitu. Tapi di tahun 1 tahun pernikahan suami saya diberikan ujian rumah tangga kami ini terkena PHK Ustadz. Dan selama proses PHK itu ya kami mencari kerja, suami saya cari kerja bahkan jualan dan usaha. Ada sampai di titik karena kan tadi di poinnya Ustadz katakan ada suatu diperhatikan dari makannya riba segala macam itu Ustadz. Nah yang mau saya tanyakan ini Ustadz, suami saya ini kan udah berusaha untuk cari kerja dan ya qadarullah sampai sekarang belum dapat. Dan apa namanya, selama di proses itu suami saya ini sering kayak cerita ke saya mau meminjam uang ke salah satu bank konvensional. Tentu saya sangat-sangat menentang dan saya peringatkan itu nggak boleh. Saya nggak mau anak-anak saya diberi makan dengan hasil uang riba meskipun itu uangnya mau dipakai untuk usaha gitu Ustadz. Menurut Ustadz, nah sekarang ini saya nih membiayai anak-anak saya, bahkan saya sendiri pun mungkin makan, minum, membiayai anak-anak saya itu dari hasil modal usaha yang tadinya dari bank konvensional yang ada ribanya itu Ustadz. Dan memang yang saya rasakan ini anak-anak saya sekarang rada-rada susah untuk dinasehati apakah mungkin itu ada dampak dari riba itu untuk anak-anak saya ini Ustadz. Lalu bagaimana solusinya untuk saya bisa keluar dari zona ini karena memang mata pencaharian kami itu cuman itu untuk saat ini gitu Ustadz. Saya mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak ada alasan sekarang untuk terjebak riba karena banyaknya bank syariah. Ada akadnya murabahah permodalan, ada mudharabah bagi hasil. Saya baru pulang dari
kecamatan, bukan kabupaten, kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang sudah 10 tahun mengelola Baitul Mal wat Tamwil. Punya gedung, punya aset miliaran yang awalnya 27 juta. Kenapa bapak-bapak Baitul Mal wat Tamwil amanah ini bisa? Kami punya siasat, Ustadz, kami tidak minjamkan uang, tapi kami meminjamkan barang, sehingga orang menjual barang nanti dia cicil ke kami. Nah, jadi kalau sudah terjerumus, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk dicicil, dibayar. Karena tidak bisa kita mengelak. Kita tinggal di negara hukum. Kalau tidak bayar, kita di penjara. Adapun memakan duit riba karena terdesak daripada mati, boleh makan babi daripada mati. Riba sama babi sama-sama haram. Sudah tak ada lagi pilihannya makan riba atau mati. Tak boleh pilih mati. Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki. Ini menambah beban lagi Bang Alvin. Jadi kita tidak hanya sekedar ngaji. Mungkin di grup kita, komunitas kita ada orang yang punya perusahaan, perlu pekerja. Kita pertemukan dengan orang, jamaah sahabat saudara kita yang mau bekerja tapi tak tahu mau kemana. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar ngaji habis itu selesai, kita saling kenal mengenal, tahu ini tinggal di sini, tinggal di satu kota, ada yang punya dosmir, ada yang punya mobil kotor. Kita pertemukan antara yang punya dosmir dengan yang punya mobil kotor, bukan gratis. Jangan kesannya kalau udah sama ngaji gratis. Saya tidak mau gitu. Business is business. Pengajian ini mempertemukan. Ada yang punya catering, ada yang mau nikah anak. Nah, kita ngaji ini mempertemukan orang yang mau nikahkan anak dengan mau catering. Ini sekedar gambaran. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakut kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Itulah jawaban saya terhadap masalah. Jangan putus asa, tetap semangat, minta sama Allah. Hidup ini tak ada yang lepas dari ujian. Mudah-mudahan Allah menolong ibu, menolong suami, menolong anak-anak semua. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Sejuk dengarnya. Kita lanjut nanya berikutnya. Bapak Miftahuddin. Ya, Ikhwan sekarang. Silakan Bapak buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz, perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahuddin dari Serang, Banten. Ustaz, pertanyaannya sedikit keluar dari tema sih Ustaz, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Silakan. Iya. Jadi saya ini masih bujang Ustaz. Jadi ada teman yang udah tunangan. Nah, jadi ini tentang apa ya? Tentang uang sih Ustaz, tentang menafkahi. Jadi ada sepasang bukan suami istri, teman udah tunangan, dan si cowoknya ini Ustaz
ngasih nafkah ke si ceweknya ini, gitu. Selalu ngirimin uang gitu untuk si ceweknya, untuk tunangannya ini. Gitu. Hukumnya apa itu Ustaz kalau ngasih menafkahi pacar gitu ya? Iya, bukan pacar sih, tunangan ini udah benar-benar udah tunangan. Udah ta'aruf ke orang tuanya juga, itu udah resmi. Itu Ustaz. Itu aja pertanyaan dari saya Ustaz. Makasih. Orang yang bertunangan belum ada kewajiban memberikan nafkah. Maka pemberiannya itu adalah hadiah. Orang yang bertunangan, perempuan yang diberi hadiah, dia mesti tanya jelas baik-baik. Jangan nanti kalau tidak jadi nikah, putus, dia minta balik. Ini kau kasih betul-betul ikhlas, lillahi ta'ala. Jangan nanti kalau tak jadi nikah, semua pemberian suruh pulangkan semua. Sebaiknya tidak terlalu habis-habisan karena belum menikah. Baiknya untuk ditabung saja untuk persiapan nikah, untuk mahar. Dan tidak ada kontak. Tidak ada kontak dalam proses sebelum akad nikah, tak ada kontak. Baik bertemu, kontak WhatsApp dan lain sebagainya. Karena banyak mudaratnya daripada manfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dalam proses khitbah, yang dalam pertunangan. Tidak baik lama-lama bertunangan, cepat menikah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya saya persilakan Ibu Syarifah Nasution. Demikian dibuka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Ustaz, apabila ada orang tua yang mempengaruhi calon pasangan kita ke arah yang nggak baik atau kayak semacam berkehidupan yang toksik, nah orang tua ini sering kayak melakukan perbuatan musyrik gitu loh, ya guna-guna atau apa gitu. Di situ ada hasad orang tua pasangan kepada anaknya dan ikut campur orang tua kepada calon. Sedangkan kita sebagai calon perempuannya rasanya seperti kayak dizolimin sih gitu. Karena kenapa kayak difitnah, apa yang harus aku lakuin Ustaz kalau posisi sebagai orang yang dizolimin lah kayak gitu. Sebagai seorang laki-laki, punya ayah, punya ibu, dan akan menikah atau sudah menikah, punya istri dan punya anak. Maka dia mesti pandai memposisikan dirinya. Dia memposisikan dirinya sebagai laki-laki yang mandiri, yang berdiri sendiri, yang tidak bisa diintervensi siapapun. Kalau istrinya menghasut untuk melawan ibunya, dia sadar. Kalau ibunya menghasut supaya dia melawan istrinya, dia pun sadar. Oke? Waktu itu dia non-blok. Semua laki-laki. Dia memposisikan dirinya sebagai laki-laki yang independen. Jadi ketika ibunya, ayahnya memaksa, istri kau ini jahat, dia punya santet, maka wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma.
kalau orang tuamu itu menyebabkan engkau berdosa, jangan kau ikut. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kau tetap hubungan baik. Coba tengok ayatnya. Halus. Macam menarik rambut dari tepung. Kalau kata orang Melayu, di tepung ada rambut. Nah, macam mana rambut itu bisa ditarik, tepungnya tak rusak? Ayah, ibu, kalian ini agak salah ini. Tak bisa ngomong, panggil orang yang bisa ngomong. Ustadz, Buya, Tuan Guru, Kiai, Habib, untuk menjelaskan ke dia. Adapun orang yang kena fitnah, maka dia mesti bayan, tabayun, saya tidak jahat. Dulu, mesti ada mediator. Buya, Habib, Ustadz, Kiai, tokoh agama, tokoh adat. Kalau di Minangkabau, nenek mama, datuk-datuk. Duduk, apa masalahnya ini? Ini menuduh katanya kau berdukun santet. Wallahi, tallahi, billahi. Aku tidak ada pakai dukun, tak ada pakai santet. Dalam Islam yang paling tinggi sumpah. Habis sumpah itu tak ada lagi. Mau mubahalah. Mubahalah jangan. Mubahalah hanya Nabi dengan orang kafir. Kalau memang aku kau tuduh pakai dukun santet, ternyata tidak. Kaulah yang dilaknat Allah. Nah, itu udah puncak, itu udah. Jangan dilakukan. Jadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, punya pendirian, punya sikap. Karena kalau tidak nanti akan menjadi orang yang zalim, aniaya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk penanya terakhir Bapak ya. Sudah jam 9 lewat, 9:05. Bapak Irwan Indratomo. Betul Bapak, buka mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Saya ayah dari 3 orang anak, yang 2 sudah remaja, SMA dan SMP, dan masuk di pondok pesantren. Nah, ketika anak-anak masuk ke pondok, HP-nya kan ditinggal ya di rumah. Nah, terus HP-nya kita buka gitu. Dan memang kita dapat informasi yang ya beberapa yang cukup mengejutkan gitu. Tapi nggak saya bahas di sini, Ustadz. Yang saya ingin tanyakan ini, Ustadz. Jadi terakhir itu kan anak saya pulang untuk pesiar. Kemudian dia minta HP-nya lagi. Nah, ketika dia buka, dia tahu kalau ini habis dibuka oleh orang tuanya gitu. Dan yang di rumah kan hanya istri saya, karena saya bekerja di luar kota. Nah, yang anak saya nomor 2 itu, yang laki-laki, ini dia marah kepada ibunya. Sambil agak keras itu suaranya. Dia tidak suka, ini privasinya terganggu gitu. Nah, terus dia habis itu kembali ke pondok, dia diam-diam membawa HP-nya ke pondok. Tapi sekarang udah ketahuan, Ustadz. Sudah kena sidak. Sudah kena razia. Nah, yang ingin kami tanyakan, Ustadz, ketika nanti dia pulang, ini kan istri saya cuma sendiri di rumah ya, Ustadz, sama yang nomor 3 yang masih balita. Nanti bagaimana terutama istri saya, ibunya itu menghadapi anak yang nomor 2 ini, karena dia seperti sudah kehilangan kepercayaan pada kami sebagai orang tuanya. Dia merasa berapa umur anak? Berapa umur anaknya? Umur 14 tahun, Ustadz. Kelas 9 SMP. Kenapa takut sama anak umur 14 tahun? Karena anaknya memang besar, Ustadz.
maknanya sudah tinggi terus besar, dan dulu memang pernah beberapa kali berkata kasar pada ibunya gitu. Nah, nanti ketika pulang nih, bagaimana kami menghadapi anak kami tersebut gitu, Ustaz? Cara komunikasi kita bagaimana kepada anak kami yang nomor 2 itu, terutama Ustaz yang laki-laki gitu. Karena saya di luar kota, Ustaz, saya belum tentu waktu anak saya pulang nanti saya sudah di rumah. Itu aja, Ustaz, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh juga bisa orang tua takut sama anak. Saya umur 40 tahun masih dinasehati orang tua. Kami dididik dengan pendidikan yang tegas, keras. Kau kalau ikut cakapku, kau di rumah nih. Kalau tidak, pergi kau dari sini. Begitu orang tua kami ngajar. Maka saya terkejut kalau ada orang bisa takut sama anak. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Waktu orang tua kami umur 70, kami udah umur 40. Tahun 2019, saya sudah 30. Sudah 42. Adik saya 39. Laki-laki dua-dua. Besar-besar. Tak berani kami melawan. Ya tak. Orang tua ini tidak ada jalan lain. Kau sampai mati anak. Kalau kau ikut cakapku di sini, kalau tidak. Ya tak ada jalan lain. Makanya dalam hukum Islam itu, kalau tidak sholat, usir dia. Tidak sholat itu. Apalagi sampai bisa pula dia marah ke kita, handphonenya. Kenapa ada istilah kurang ajar? Kurang ajar itu ya karena tidak diajar dari awal. Payah dia membentuk, macam pohon bambu kalau dia udah keras, payah. Padahal baru 14 tahun. Gimana nanti kalau dia udah umur 20, 25, minta belikan motor, minta belikan mobil, minta duit, ngamuk-ngamuk. Sampai kapan Bapak bisa mengawal? Harus keras. Walaupun terlambat 14, harus keras. Kau jangan kau melawan-lawan. Tegas, keras, jangan takut. Kalau takut, sama dengan membesarkan api itu. Itu baru 14 tahun. Bagaimana nanti kalau dia udah makin besar? Diperlukan ketegasan dari orang tua. Anak-anak ini dia ngetes saja dia tes dulu. Tes dulu kira-kira macam mencincang dia tes dulu cincang. Kalau lu diterasanya batang pisang, dihantamnya terus. Tapi kalau rel kereta api sekali cincang, pang katanya berhenti deh itu. Tes tuh. Jadi kalau bapak lembek, ibunya lembek, habislah. Kau kalau mau jadi anak ikut cakap. Kalau tidak berambus kau dari sini. Perlu ketegasan orang tua. Pendidikan, nasihat, ketegasan, doa. Setelah itu tawakal Allah. La haula wa la quwata illa billah. Demikian Pak, demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kita cukupkan untuk penanya dari jamaah.
Demikian Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di pekan berikutnya ya. Untuk sebagai penutup, Ustadz, saya izin bertanya terkait dengan kita sebagai orang tua ini. Saya merasakan dan ini juga jadi pernah dapat nasihat gitu Ustadz. Ketika ibadah kita itu turun, kurang, itu ternyata berkorelasi terhadap anak ataupun keluarga kita gitu Ustaz. Apakah memang itu betul-betul prinsip dalam Islam? Jadi kita dalam mendidik ini sangat-sangat prinsip untuk menjaga ibadah. Kalau sampai ada sedikit maksiat saja, itu pasti akan ada perubahan gitu dari anak kita atau istri kita dan lain-lain. Mohon pencerahannya Ustaz. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah nikmatnya. Jadi kalau kita sudah dijatah Allah dapat hari ini air 300 ml. Kau kukasih hari ini 300 kata Allah. Allah tidak akan merubah itu. Lalu apa yang membuat perubahan itu? Yang merubah itu adalah kita. Karena perbuatan kita, karena maksiat kita, lalu Allah kurangi dia. Menjadi 100 atau tidak dapat sama sekali. Jadi bukan Allah yang kejam. Nikmat Allah itu berkurang karena perbuatan kita. Nikmat duit, nikmat harta, termasuk nikmat lezat beribadah. Nikmat anak soleh. Duit, rumah, mobil itu nikmat paling rendah. Nikmat di atas itu nikmat bakti anak. Anak berbakti, anak lembut, anak patuh. Nikmat paling atas ridho Allah. Kurang dapat ridho, kurang dapat bakti anak, kurang dapat. Itu gara-gara perbuatan kita. Nah, maka kita renungkanlah kenapa sampai begini. Kenapa nikmat Allah ini berkurang pada diri saya? Kurang khusyuk, kurang ini. Berarti kitanya, jadi menyalahkan diri kita. Bukan menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah buat kita sehingga kalau terbentur dalam sesuatu nampak kita jalan. Itu mana hidayah itu. Terbentur kita dalam sesuatu nampak jalan, nampak solusi. Nah, itulah hidayah. Demikian wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Untuk menutup agenda kita, majelis kita pada malam hari ini, kami minta kesediaannya Ustaz untuk menutup dengan doa. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir. Wa syukrika, selalu bersyukur. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati mereka ridhamu supaya mereka beramal dengan amal yang kau cintai. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang maha lembut. Lembutkan hati anak-anak kami. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikanlah kami rezeki yang halal dan barakah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Saudara kami, jamaah kami yang dalam kesulitan, berikan kemudahan ya Allah. Allahumma syrah sudurana, lapangkan hati kami. Wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, beramal lurus. Waj'alna sabura, jadikan kami orang yang sabar.
Waj'alna syakura, jadikan kami orang yang syukur. Amin. Wajma'na ma'al habibil Mustafa. Kumpulkan kami nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ala hazihi niyah, untuk segala niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya. Terima kasih Ustaz Abdul Somad yang kami muliakan, yang sudah berbagi ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan bisa menjadi hikmah bagi kami untuk kemudian bisa beramal, untuk kami sampaikan ulang dan menjadi pelajaran bagi orang lain juga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berkenan bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ilmunya bisa bermanfaat. Sekali lagi hanya akan jadi wawasan kalau kita hanya simpan di catatan, dan insya Allah akan jadi pahala kalau Bapak Ibu amalkan, praktikkan ilmu yang sudah disampaikan. Terakhir, saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang bergabung di Zoom ini, kita ada peluang amal soleh, peluang kebaikan yang bisa Bapak Ibu ikuti, yaitu kita, alhamdulillah bulan Oktober lalu kita sudah menunaikan kurang lebih donasi terhimpun untuk wakaf Pondok Pesantren Az-Zahra, itu sekitar 68 juta kita tunaikan untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Itu dihimpun murni dari grup WhatsApp Hijrah Bersama UAS. Ya, ada kurang lebih 68 juta rupiah itu untuk pembangunan kelas hari ini. Nah, sekarang kami juga mengajak lagi Bapak Ibu yang ingin ikut kembali terlibat dalam pembangunan kelas, ya bisa tunaikan ke sidak.id/UAS. Tapi sebelum itu, saya izin untuk memutarkan video terlebih dahulu. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'ala lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya, hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah, husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di bawah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insya Allah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, link untuk bisa kontribusi bisa diklik di kolom chat ya, kolom komentar yang ada di Zoom ini. Dan juga Bapak Ibu bisa yang hari ini nonton lewat TikTok atau YouTube bisa klik di bio, klik saja di sidak.id/UAS. Kita bisa menunaikan wakaf mulai dari Rp10.000. Saya izin untuk membagikan share screen-nya biar terbayang seperti apa. Ini dia ya, sidak.id/UAS. Bapak Ibu bisa kalau berminat punya rezeki lebih bisa tunaikan dengan klik wakaf sekarang. Ini platform kami desain untuk memudahkan Bapak Ibu berinfak, berwakaf. Dan nama-namanya juga insya Allah akan langsung muncul nama-namanya, kemudian nominalnya juga beserta doa-doanya, transparansi dana juga kami sampaikan di sini. Jadi insya Allah ini memudahkan kita semuanya supaya programnya maslahat gitu ya. Kalau berminat langsung klik wakaf sekarang, kemudian pilih nominalnya. Nominal dari mulai bisa Rp10.000 ya, minimal Rp10.000. Saya contoh misal ini, kemudian nanti pilih
Metode pembayaran banyak ya, dari virtual account atau bank transfer juga ada. Kemudian kalau sudah pilih misalnya pakai transfer BSI, Bapak Ibu bisa tuliskan doanya. Kalau sudah tuliskan doanya, lanjutkan pembayaran. Pastikan Bapak Ibu transfer dengan 3 kode unik terakhir supaya nanti tercatat di sistem. Kalau tidak, Bapak Ibu wajib konfirmasi ke admin supaya nanti dicatat secara manual. Demikian barakallah, mudah-mudahan kajian malam hari ini mencerahkan kita semuanya, menambah ilmu, menambah hasanah kebaikan kita semuanya. Sekali lagi, majelis kita adalah majelis dalam rangka kita untuk upgrade diri sebagai seorang muslim. Insya Allah kita akan lanjutkan terus program-program belajar untuk pekan-pekan berikutnya, tentunya bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdus Somad. Saya Afrin Firdaus, mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kekurangan dalam memandu acara pada malam hari ini, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah dari kekhilafan saya pribadi. Mohon dimaafkan. Demikian Bapak Ibu kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh afwan, terakhir Bapak Ibu kita ada program Sekolah Baitullah. Itu Sekolah Baitullah itu adalah program edukasi tentang umroh dan haji. Ya Bapak Ibu yang ingin seluk-beluk tahu tentang fikih umroh dan haji bisa daftar. Ya di grup itu sudah ada dan dapat kesempatan hadiah untuk beberapa orang itu untuk bisa umroh ya dengan 149.000 itu nanti Bapak Ibu dapat kelasnya bersama Ustadz Zain ya, dan juga nanti bulan Desember nanti dibimbing juga sama Ustadz Abdus Somad, dapat 4 kali pertemuan tentang fikih Baitullah. Nah 149.000 itu sebagai infaknya gitu ya. Ya, silakan bagi yang berminat langsung saja cek di grup. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Kita cukupkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Jauh di mata namun dekat dalam doa. Istiqomah sampai jannah. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.